Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Fakta Channel kembali menyapa para hadirin semua dimanapun Anda berada. Lalu pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sahabat Fakta Channel dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di channel kesayangan kita. Insya Allah channel ini sangat bermanfaat sekali, penuh dengan kajian-kajian yang kemudian memang bermanfaat buat kita semuanya. Kami mengajak kepada para hadirin semuanya untuk jika ada pertanyaan, bisa untuk mengirimkan pertanyaan di kolom live chat yang ada di layar kaca, yang ada di layar handphone ataupun laptop dari para hadirin dimanapun Anda berada. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan juga jangan sungkan atau jangan ragu untuk share informasi-informasi yang ada di dalam channel kami. Insya Allah apa yang dibahas di channel ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa karena temanya pun menarik sekali. Nah, kita sudah kehadiran Dr. Muhammad Uhaib As'ad MSI. Beliau merupakan pengamat politik. Assalamualaikum Pak Uhaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Uhaib? Alhamdulillah sedikit agak capek karena tadi sore juga ngisi acara Zoom, jadinya Zoomer Zumar, Masya sama Allah. Bung Erwin Permana. Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Pak Dokter. Ya, Masya Allah, luar biasa. Amin. Kemudian narasumber kita yang kedua ada juga Dr. Erwin Permana. Beliau merupakan Direktur Fakta. Assalamualaikum Dr. Erwin Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Irfan. Masya Allah. Sehat? Pak Uhaib. Pak Erwin. Alhamdulillah ya. Baik, sahabat Fakta Channel dimanapun Anda berada, insya Allah malam hari ini kita akan membahas fakta yang menarik, ya, berita yang masih hangat juga, berita terkini. Dan ini sempat muncul di berbagai media, berita di media online tentang kelaparan di Papua. Tentang kelaparan di Papua, di mana di sana sebanyak 7.500 jiwa terkena dampak bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Puncak. Bahkan kabarnya ada korban jiwa, ada korban yang kemudian meninggal di sana. Di sisi lain, di tengah-tengah bencana itu, kemudian di tengah-tengah banyaknya korban dari kelaparan di Papua, di sisi lain pemerintah ya, terutama juga di sisi lain Presiden, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo sedang getol-getolnya membangun IKN, Ibu Kota Negara, yang memang kabarnya juga IKN ini sangat-sangat canggih ya, sangat-sangat canggih, sangat-sangat luar biasa ya, dari mulai tolnya yang kemudian nanti bisa bisa menjadi landasan pesawat, luar biasa canggihnya, luar biasa. Bahkan di liputan6.com itu sempat ada berita IKN bakal gelar pesta rakyat saat 17 Agustus 2023. Padahal di Kabupaten Puncak, Papua itu sedang ada bencana. Nah, ini kita akan minta pendapatnya dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Dengan kita coba ke Dr. Muhammad Uhaib, nah, selaku pengamat politik. Bagaimana nih Pak Dr. Uhaib nih, pendapat Bapak nih terkait fenomena yang sekarang ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan karunia kesehatan dan kesempatan untuk berdialog, mendiskusikan mengenai persoalan bangsa yang semakin hari semakin rumit dan banyak problem di negeri ini. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Agustus 2024, seminggu lagi kita memasuki hari ulang tahun
Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78. Di usia yang ke-78 ini, kita dikagetkan oleh pemberitaan sebuah fakta nun jauh di sana saudara-saudara kita di Papua Tengah ada kelaparan massal yang mengakibatkan Recording in progress. ada 6 warga yang meninggal akibat kelaparan. Indonesia tuh kok mirip Afrika ya. Ethiopia, Zimbabwe banyak yang kelaparan. Kalau Zimbabwe, Ethiopia itu banyak orang yang lapar karena negaranya itu gersang, miskin. Ya, di Indonesia kalau bicara soal kegersangan dan kemiskinan itu kita bisa dibandingkan dengan Ethiopia, Somalia. Indonesia ini negara kaya, rich in natural resource. Dan dunia mengakui sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam. Apa yang nggak ada di Indonesia ini? Industri tambang terbesar kelima di dunia. Pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia, 860.000 kilometer. Penghasil kelapa sawit mengalahkan Malaysia, terbesar di dunia. Penghasil nikel, masih banyak yang lain yang bisa kita katakan Indonesia memiliki ekonomi dari sektor sumber daya alam. Tidak perlu lagi ada orang yang lapar di negeri ini. Tidak perlu lagi ada orang yang kekurangan gizi. Masih ada 12.000 bayi yang kekurangan gizi. Masih banyak anak-anak yang tidak kesempatan sekolah sampai ke perguruan tinggi karena persoalan biaya sekolah. Nah, bagaimana kita bicara Indonesia ke depan? Kalau SDM kita, Human Resource Development kita, tidak maksimal dikembangkan lewat pendidikan yang berkualitas, sementara di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura. Saya kebetulan pernah 3 tahun tinggal di Malaysia. Ya, Malaysia itu tidak sampai 30 universitas di Malaysia. Indonesia ini lebih 3.000 universitas. Luar biasa. Tetapi tidak ada satupun yang masuk di dalam level universitas bergengsi di Asia. Kita di bawah Malaysia dan Singapura. Ini bicara soal kualitas pendidikan kalau ingin melihat Indonesia ke depan. Hari ini, negara-negara di dunia ini tidak lagi mengandalkan dan ketergantungan pada sumber daya alam yang kaya. Sekarang misalnya Jepang, Korea, Taiwan, dia tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia, memiliki tambang batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Tetapi yang dia kembangkan adalah human value, human resource development untuk bersaing dalam era global sekarang ini. Nah, kita ini masih terbanjakan dengan sumber daya alam. Papua adalah penghasil
tambang terbesar di dunia. Saya kebetulan pernah ke Tembagapura, Papua. Saya ada pernah ke Raja Ampat, beberapa di Timika. Itu gunung itu emas. Sangat ironis kalau Papua ini ada orang yang mati kelaparan. Kalau mati dibunuh oleh gerakan pengacau keamanan di Papua itu ya masih masuk akal gitu loh. Dibunuh, ini mati lapar. Di tengah parade para elit politik, para pejabat publik yang merampok uang negara, merampok pajak rakyat. Ya. Di tengah para pemilik kuasa, pemilik modal mengakumulasi sumber daya ekonomi, pada sisi yang lain ada rakyat yang miskin melarat di sebuah negara yang sudah merdeka, memasuki usia yang 78 tahun. Pertanyaan seriusnya adalah, sudahkah kita ini merdeka? Apa yang kita biasa narasikan, terutama keluar dari mulut para pejabat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, sudahkah negeri ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau keadilan sosial itu hanya pada segelintir orang karena memiliki kuasa modal, kuasa politik, kuasa ekonomi. Ini pertanyaan kita ketika kita bicara soal merdeka. Merdeka dalam hal apa? Kalau merdeka dalam hal geografi, betul. Nah, sekarang kita ini dijajah oleh kekuatan investor, oleh kekuatan Cina, oleh kekuatan oligarki lokal internasional, mengeksploitasi, mengakumulasi sumber daya alam kita di tengah kemiskinan dan kemelaratan warga yang celaka lagi. Tanah-tanah rakyat dirampas, dirampok. Ini banyak kasus di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, terutama di Kalbar juga. Dan negara tidak pernah membela warga. Aparat keamanan lebih banyak membela kepentingan korporasi, kepentingan oligarki kelapa sawit dan oligarki tambang. Ini kasus di Kalimantan Selatan. Ada seorang pengacara yang terbunuh, ada wartawan yang dikriminalisasi, yang dipenjara karena menulis soal perampasan lahan oleh industri ekstraktif. Kemudian aktivis-aktivis itu banyak dikriminalisasi. Artinya kita belum menghadirkan kemerdekaan itu pada publik. Dan menikmati kemerdekaan ini hanya segelintir orang. Yaitu orang yang dekat dengan kekuasaan, yang memiliki relasi kuasa antara penguasa dan pengusaha. Dan warga yang hidup di pinggiran, di pulau-pulau terpencil, di daerah perbatasan di Kalbar, perbatasan di Entikong dengan Malaysia, menyaksikan kemiskinan infrastruktur dan kemiskinan pendidikan dan kesehatan. Apakah kita masih bicara soal NKRI? Saya menemukan beberapa warga di Kalbar dan di Kaltim. NKRI di dadaku, Mahathir Muhammad di perutku. Ya, mereka masih bangga menjadi seorang warga negara. Tapi kehidupan mereka tidak pernah disentuh oleh
namanya pembangunan. Mereka bangga mencari uang di negara tetangga, maka terkenal dengan ucapan mereka, NKRI di dadaku, Mahathir Muhammad di perutku. Waktu itu kebetulan Mahathir Muhammad masih jadi Perdana Menteri. Artinya apa? Di usia negara ini 78 tahun, masih ada puluhan juta rakyat yang berada pada statelessness feeling. Stateless, perasaan tidak memiliki negara. Kalau ada sekian puluh juta rakyat Indonesia merasakan tidak memiliki negara, ini sangat berbahaya. Kalau ingin melihat Indonesia ke depan, masih adakah namanya Indonesia, atau Indonesia akan terpecah, tercerai-berai seperti Uni Soviet? Dan tidak menutup kemungkinan, siapa yang membayangkan Rusia, Uni Soviet, akan seperti sekarang berantakan, berkeping-keping. Ini kan persoalan struktur pembangunan ekonomi dan politik yang tidak adil. Sehingga banyak negara-negara pecahan Uni Soviet itu minta merdeka. Dan tidak menutup kemungkinan juga seperti Indonesia. Kalau akumulasi stateless, perasaan tidak memiliki negara, ini terakumulasi di dalam struktur pikiran dan hati nurani rakyat. Nah, kalau bicara Indonesia ke depan, bicara soal NKRI, ya, negara ini bukan musuhnya Khilafah, Hizbut Tahrir, FPI. Bukan itu yang akan menghancurkan Indonesia. Itu nggak ada apa-apanya itu. Musuh negara adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Ya, wajar dong orang Papua dari dulu minta merdeka. Ya, kan merasa ada disobedience, ada pengkhianatan negara terhadap warga Papua yang kaya sumber daya alam. Ada disappointed, ada pengkhianatan. Ini contoh kasus di Papua. Banyak lagi Papua yang lain di negeri ini. Ya, cuman masyarakat ini kan mengalami silent culture. Tidak memiliki kekuasaan bagaimana mengekspresikan ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial bagi mereka. Ya, kalau orang Papua kan bisa berperang, melawan, ya, sampai hari ini kan. Jadi kalau Indonesia ini mau aman dan baik-baik, bukan memusuhi Rocky Gerung, bukan memusuhi FPI, bukan memusuhi Khilafah, itu habisin energi dan menghabiskan umur, menghabiskan kata-kata saja. Musuh negara ini bukan Rocky Gerung. Apalah arti seorang Rocky Gerung? Bukan FPI, bukan Khilafah, ya, bukan Hizbut Tahrir. Tapi musuh negara ini adalah kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial. Ya. Musuh negara ini adalah orang-orang yang memberikan fasilitas. Musuh rakyat ini, maksud saya, musuh rakyat ini adalah sekelompok orang yang difasilitasi oleh negara, merampok sumber daya alam ekonomi dengan kekuasaan ekonomi, bisa membiayai partai politik, bisa mendikte partai politik, bisa mendikte calon-calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan calon presiden. Itu musuh rakyat yang disebut oligarki. Jadi sebetulnya negara ini rakyat ini bukan benci sama Jokowi sebetulnya. Jokowi itu hanya korban dari sebuah sistem permainan oligarki dan Jokowi tidak berdaya.
Jokowi ini kan hanya pasien dari sebuah kekuatan oligarki. Korban dari sebuah sistem. Kita ini sebetulnya kasihan melihat Jokowi ini. Artinya Jokowi berada pada sebuah sistem yang busuk, yang rusak. Dan kebetulan dia jadi presiden. Dan dia tidak bisa berakbud apa-apa. Karena dia juga diisra-mi'ratkan, diperjalankan oleh kekuatan-kekuatan politik oligarki untuk memimpin negeri ini. Tidak berdaya. Jadi, sahabat semua, pencinta channel Fakta, ini realitas negeri kita. Negara yang kaya sumber daya alam. Tapi sumber daya alam ini salah urus. Salah manage. Kita lihat pada zaman Soeharto misalnya. HPH habis Pulau Kalimantan dibabat hutan oleh kroni bisnis Soeharto. Kroni bisnis Orde Baru habis. Sumber daya alam di Pulau Kalimantan. Hutan habis. Tapi masih mending Soeharto. Oke, you boleh babat hutan. Tapi setor kepada negara 32 sampai 35%. Artinya masih Soeharto ini masih punya posisi bergaining dengan para kelompok bisnis. Ya. Pada zaman SBY masih bisa 28%. Pada zaman Jokowi tinggal 7%. Saudara-saudara, kita lihat Indonesia ini dikuasai oleh siapa? Bayangkan ada yang memiliki jutaan ribu hektar, ratusan ribu hektar kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Di mana-mana. Ada orang yang memiliki luas tanah beratus ribu hektar. Ada rakyat yang sejengkal tanah pun nggak punya. Betapa tidak adilnya kehidupan sosial ekonomi negeri ini. Di mana makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Oleh karena itu, saya malu. Mungkin juga Bung Erwin Permana juga malu bicara. Teriak-teriak soal NKRI. Nasionalisme. Nanti kita minta pendapatnya ke Dr. Erwin. Ya. Pandangannya ya, terkait dengan Papua ini. Jangan terlalu bombastis bicara soal keadilan sosial. Negara sudah memperlakukan rakyat ini secara diskriminatif. Bukti empiris. Saudara-saudara kita di Papua sana mati di tengah kekayaan. Jadi kayak ayam mati di tengah lumbung padi. Itulah saudara-saudara kita. Ini bukan soal jumlah 1, 2, 3 atau 1000 orang yang meninggal. Satu orang pun yang ini soal nyawa. Artinya negara ini telah gagal menciptakan rakyat sejahtera. Ya, ini bukan soal 6 orang yang meninggal. Tapi ini sebuah refleksi, sebuah gambaran bahwa negara ini sudah nggak becus ngurus Papua di tengah sumber daya alam yang kaya. Tambang emas batu bara di tengah. Oke, itu pengantar dari saya dulu. Di Irfan, silakan dilanjutkan oleh Bung Erwin Permana. Insya Allah, luar biasa nih, Dr. Gaib. Penjelasannya sangat luar biasa sekali ya. Memang belum adanya keadilan yang memang dirasakan oleh rakyat Indonesia ini ya, Dokter ya. Karena pada faktanya kan Indonesia ini ya walaupun mirip dengan Afrika, tapi pada faktanya kan Indonesia ini banyak sekali kekayaan alamnya ya, banyak sekali kemudian tambangnya dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa kita kelola, yang kemudian bisa kita berikan untuk rakyat gitu itu ya, Dokter ya. Nah, kita mau coba minta dari pendapatnya Dr. Erwin nih. Bagaimana pandangannya Dokter nih? Di saat ada bencana di Papua, di sisi lain IKN ini sedang digembor-gemborkan. Ya, makasih Bung Irfan. Ya, berkaitan dengan bencana kelaparan yang mengalami penduduk Papua ini,
di tengah gencarnya pembangunan IKN dan juga infrastruktur secara umum di era pemerintahan Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa pembangunan di era Jokowi ini memang diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, pembangunan material, kan pembangunan manusia. Bayangkan ketika misalnya ada 6 orang warga negara Indonesia kehilangan nyawa, ada yang meninggal, mati gitu, ya, maka ini merupakan konfirmasi betapa tega gitu ya negara yang secara konstitusional diamanahkan untuk menjaga tumpah darah Indonesia, justru kemudian itu tidak terjadi. Dan ingat, itu di Papua loh. Papua itu sebagaimana uraian dari Dr. Wahid tadi itu merupakan negara yang kawasan yang kaya raya akan hasil alam. Masyarakat Papua itu masyarakat yang sebetulnya dari sisi makan sangat simpel. Tidak seperti orang Jakarta yang makannya itu susah gitu. Kalau nggak di kafe yang mewah nggak makan, itu orang Jakarta itu. Kalau nggak di hotel yang mewah nggak makan. Kalau nggak nongkrong-nongkrong tempat yang elit, susah nyari makannya. Nyari makannya muter-muter lu sekian keliling baru makan. Orang Papua nggak begitu. Orang Papua yang mereka memang terbiasa interaksi dengan alam, urusan mereka, urusan makan, mereka sangat simpel. Mereka terbiasa berburu. Mereka terbiasa mendapatkan hasil-hasil pangan yang sehat yang disediakan secara melimpah oleh alam. Mereka biasa makan umbi-umbian. Terus kemudian flora fauna kita juga sangat melimpah di Papua. Bisa kelaparan di era yang katanya sangat modern, pembangunan masif. Terus kemudian juga digalakkan food estate apa itu di masa Jokowi. Artinya ini semuanya omong kosong. Ya, bukti bahwa ini memang semuanya omong kosong. Kok ya bisa masyarakat berburu tuh kelaparan gimana ceritanya? Artinya memang hutan selama ini itu memang nggak pernah dipelihara. Ya, lingkungan kita itu sudah dibabat habis-habisan oleh penebangan liar, sehingga flora fauna di sana terganggu ekosistem mereka, sehingga ketercukupan makanan yang harusnya cukup untuk mensuplai masyarakat Papua itu terus kemudian habis oleh jahatnya pembangunan gitu. Sudah telah diuraikan tadi, kita ini kok seperti di Afrika. Ya kalau Afrika itu oke lah, secara iklim mereka seperti itu gitu ya. Terus kemudian dari sisi diversitas jumlah keragaman flora fauna nggak sekaya Indonesia. Indonesia ini merupakan negeri dengan kekayaan flora dan fauna yang paling kaya di dunia. Artinya nggak ada isu berkaitan dengan makanan kita mestinya. Nggak ada isu kekurangan buah kita. Kekurangan biji-bijian nggak ada isu. Tetapi faktanya seperti itu. Dan ingat, di Papua ini kejadian, ini sebetulnya adalah kejadian yang berulang. Pada tahun 2015 kalau nggak salah itu juga ada yang meninggal sekitar 11 orang. 2015 presiden juga sudah Jokowi itu. Meninggal 11 orang di daerah yang sama di Papua, kawasan puncak Papua itu. Meninggal 11 orang. Kenapa kemudian kejadian yang sama bisa berulang sekali? Di mana berulang kembali? Di mana antisipasinya? Ya, mestinya diantisipasi. Ketika misalnya sudah ada orang yang meninggal loh ya. Meninggal karena kelaparan, maka tugas negara itu adalah mengantisipasi sehingga kemudian kejadian yang sama enggak berulang. Ya, sehingga kemudian sampai suplai rantai pasok makanan sampai ke mereka itu gitu. Ya dengan berbagai macam cara. Soalnya ini urusan nyawa ini. Ya untuk apa? Gagah-gagahan bangun infrastruktur kalau rakyatnya pada mati. Siapa yang akan melewati? Siapa yang akan memakai infrastruktur itu? Bukankah di Papua juga sudah dibangun yang namanya infrastruktur Trans Papua, yang itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kenapa urusan makanan dasar, ukuran yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, ini malah tidak terpenuhi? Mestinya pembangunan yang sejati itu adalah membangun manusia. Membangun manusia itu tentu diawali dengan membangun kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kebutuhan gizinya. Sekarang menurut publikasi, jumlah orang kelaparan di Indonesia itu mencapai 17 juta. 16,2 juta. Jumlah total masyarakat Indonesia yang kelaparan. Yang kesulitan untuk mengakses pangan sehat itu lebih dari 50%, hampir 70%. Kesulitan mengakses pangan sehat. Gitu. Akibat apa? Akibat memang struktur ekonomi ini dikuasai oleh oligarki, gitu ya, sehingga kekayaan itu menumpuk di sebagian orang. 1% orang
menguasai 50% lahan di Indonesia. Ya lahan kita semakin lama semakin menyempit, sehingga nanti generasi-generasi muda kita itu terancam untuk tidak mendapatkan lahan. Itu sudah disampaikan oleh Dr. Wahab. Jadi memang kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ketika hari ini misalnya buruh turun ke lapangan, kita support itu. Ini saling kait-mengkait antara satu isu dengan isu lain. Kita harus senantiasa menyampaikan opini ini. Hari ini aja udah 2 kali nih kita manggung satu panggung yang sama dengan Bang Wahab ini. Dalam rangka kegelisahan kita terhadap realitas negeri ini yang kacau, amburadul, nggak karu-karuan ini. Tentu pemikiran intelektual kita, pemikiran rasional kita nggak bisa tenang melihat negeri kita diacak-acak, ya, melihat negeri kita yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Demikian Bung Irfan. Baik, terima kasih Bung Erwin untuk pandangannya. Sebelum kita lanjut, kami ingin sedikit juga menyapa pada para pemirsa Fakta Channel. Selagi jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber, silakan untuk tulis di kolom live chat yang ada di layar masing-masing. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe, dan juga silakan untuk membagikan link channel ini, karena memang insya yang kita bahas ini sangat menarik. Karena pada malam ini kita seperti yang tertera di layar masing-masing, tema kita adalah kelaparan di Papua di tengah upaya pemerintah membangun IKN. Kita sekarang kembali lagi kepada Dr. Wahab. Dokter, tadi kan Dr. Erwin menyampaikan bahwa memang era Pak Jokowi sekarang ini fokus pada pembangunan infrastruktur, ya, jadi pada fisik saja gitu, dokter, ya. Padahal kan banyak sekali bencana yang memang ada bencana yang sedang terjadi di Papua nih, Dr. Wahab. Kemudian bencana ini sebenarnya kan terulang, ya, bencana yang memang sering terjadi dan penanganannya hanya sebatas memberikan bantuan saja. Setelah itu kan namanya bantuan kan hilang, ya. Jadi apakah fokus pemerintah sekarang ini fokusnya sedang pada IKN, dan apa sih yang mereka kejar ini? Apakah hanya sebatas gengsi, saya nih udah ngebangun nih gitu dan lain sebagainya? Minta pandangannya dari Dr. Wahab, dong. Silakan. Atau mungkin dengan Dr. Erwin, gimana nih pandangannya nih? Iya, halo. Ya, silakan. Ya, di era pemerintahan Jokowi ini kebijakan dititik beratkan kepada pembangunan infrastruktur, tetapi tidak membangun human being, pembangunan yang tidak dibarengi oleh nilai kemanusiaan, sehingga terjadi disparitas, ketimpangan sosial. Coba kita lihat, ini kan mirip pada zaman Orde Baru ini. Ya, kalau Orde Baru itu pembangunan pertumbuhan ekonomi sampai mencapai 6%. Tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi kan orang-orang tertentu saja. Ya, pembangunan antara kawasan timur Indonesia dan barat itu kan sangat timpang dan terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Saya melihat gaya pembangunan Jokowi ini mirip-mirip dengan pemerintahan Sri Lanka Kolombo. Saya 2015 saya pernah di sana. Jadi infrastruktur dibangun, dan kita sangat kagum melihat pembangunan infrastruktur Kolombo. Bendara, kemudian jembatan layang dari bandara sampai kota Kolombo, Sri Lanka. Jadi kita sangat kagum melihat. Ternyata apa yang terjadi? Pembangunan yang semua dibiayai oleh dana dari Cina gitu, ya. Ketika tidak bisa lagi dibayar utang negara kepada Cina, ya seperti sekarang lah. Terjadi kerusuhan, konflik sosial, kemarahan rakyat di mana-mana. Jadi yang terjadi adalah pembangunan yang bersifat semu gitu, ya. Jadi fisikal saja, tapi tidak membangun hati nurani dan pikiran rakyatnya. Karena apa? Sri Lanka ini kan satu contoh, presiden dan perdana menterinya kan saudara kandung. Kemudian banyak menteri-menteri itu masih famili dia. Saya kebetulan kenal dengan salah satu menteri pembangunan sosial. Itu masih sepupu itu loh dengan presidennya. Dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur itu dikasih sama saudara-saudaranya. Jadi dia ada
politik family, politik dinasti, ini salah satu yang membuat Sri Lanka sekarang ini bangkrut ya, karena menguatnya politik family, kemudian poya-poya para politisi, kemudian para pejabat publik, poya-poya di tengah kemiskinan rakyat di Sri Lanka. Jadi ada kemiripan di Indonesia ini, ya. Semakin menguatnya praktik-praktik patronase politik, patronase bisnis dan klientelisme. Dan ini ada sama-sama Sri Lanka itu dibiayai oleh Cina, ya. Dan dibangkrutkan juga oleh Cina, sama dengan negara Albania dan beberapa negara di Afrika. Ini Cina ini kan luar biasa otaknya ini kan. Ini duit saya kasih bangun ini, tetapi sumber daya alam kamu, kalau kamu nggak bisa bayar, saya ngambil, saya ngerampok ya. Jadi IKN ini sebetulnya itu akan menjadi satelit Beijing kedua nanti. Bahkan Erwin menyebut akan menjadi perkampungan Cina komunis di situ. Bukan Erwin, sorry, Faisal Asghaf, ya. Sorry, Faisal Asghaf akan menjadi perkampungan Cina komunis. Ada banyak alasan. Coba kita lihat umpamanya di beberapa daerah di Indonesia Timur, di Maluku sana, di industri-industri tambang, kemudian di Morowali, di tambangan nikel, kemudian di Bombana Selatan, di Sulawesi Tengah. Saya kebetulan kan sering ke sana, saya lihat. Ya, satu pesawat itu kan orang-orang Cina semua. Kalau dari Jakarta, kemudian di sana dijemput, ya. Kita ini bukan benci etnis Cina. Saya nggak benci juga makhluk Tuhan. Tetapi praktek keserakahan ekonomi yang difasilitasi oleh negara membuat warga negara sendiri termarginalkan. Ini kan masalah. Sumber daya alam kita dirampok, sumber daya alam kita dikuasai. Dan negara pun juga tidak dapat apa-apa sebetulnya. Ya, misalnya industri tambang, kemudian juga kelapa sawit. Kelapa sawit yang punya kan India, Malaysia, Cina. Ya itu tuh juga yang menguasai kelapa sawit kita di Sumatera, di Kalimantan. Jadi IKN ini kan maha pilot, maha akbarnya Presiden Jokowi yang akan meninggalkan warisan sejarah dengan segala risiko. Walaupun di tengah hutang yang menumpuk-numpuk dan ini akan kita wariskan kepada generasi akan datang. Ya, saya bilang udahlah kita nggak usah ngomong bonus geografi, bonus hantu blau semua itu. Dan kita akan mewarisi hutang yang banyak, mewarisi praktek korupsi, mewarisi sumber daya alam yang sudah tidak karu-karuan. Nah, Papua, Tembagapura, Timika itu, gunung itu isinya emas doang itu. Mestinya warga Papua ini sejahtera, nggak ada lagi yang lapar. Betul kata Bung Erwin Permana. Orang Papua itu kan nggak makan pisahan, nongkrong di kafe, bawa istri gelap, bawa pacar gelap sambil nongkrong di kafe-kafe. Minum satu gelas kopi yang harganya Rp200.000 kayak seperti ini. Orang Papua itu cukup makan sagu, makan buah-buahan. Artinya betapa miskinnya sekarang ini. Saudara-saudara kita di Papua sampai mati kelaparan. Ada sekian ribu orang yang sangat emergensi. Baru semua pejabat Jakarta datang sibuk semua. Ya, apalagi musim-musim kampanye ini kan mau pilpres, ya semua setor muka kan ke sana itu. Ya, partai-partai politik. Ya. Jadi ini juga mengkapitalisasi isu kemiskinan, isu kelaparan, isu kematian. Ini dan juga ada nuansa kepentingan politiknya. Coba kita lihat di media itu ya. Pada sibuk semua. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan bukan sekarang aja, ini peristiwa yang terulang. Bisa saja akan datang juga akan terjadi. Oke. Kemudian
Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Prabowo menangani food estate di 5 provinsi. Salah satu proyek food estate ini ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Proyek food estate ini sebetulnya adalah proyek tipu-tipu semuanya. Saya katakan kenapa tipu-tipu. Sama dengan proyek tipu-tipunya Soeharto. Lahan gambut 1 juta hektar. Itu tahun 90-an. Tempatnya juga di Kabupaten Kapuas. Jadi saya kebetulan sering ke sana saya. Itu proyek lahan gambut 1 juta hektar. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekonomi industri pertanian. Tapi apa? Gagal total. Ada sekian menteri, kalau nggak salah ada 7 menteri dan Presiden Soeharto juga datang. Ini juga proyek tipu-tipu yang menghabiskan uang rakyat, pajak rakyat yang tidak jelas juntrungnya. Katanya untuk menanggulangi kelangkaan pangan supaya Indonesia ini tidak menjadi negara pengimpor beras apa-apa dari India, dari Thailand. Garam pun diimpor dari luar negeri. Padahal Pulau Madura itu sejak zaman jahiliyah itu dikenal sebagai pulau garam. Kok masih kita impor? Negara yang luas lautnya, kok masih impor garam? Kedelai, ya, macam-macam. Jadi betul kata penulis buku Clifford Gates, Indonesia itu mengalami agriculture involution. Pertanian yang jalan di tempat. Ini buku yang ditulis tahun 60-an kalau nggak salah. Apa yang diramalkan oleh Clifford Gates, seorang antropolog dari Amerika. Indonesia ini sebagai negara agraris mengalami agriculture involution. Thailand sudah leading, Vietnam lagi. Coba kita, kalau saya lihat misalnya di mall-mall itu di Jordania, Qatar, di negara nggak ada industri hasil industri buah-buahan di Indonesia. Semuanya dari Thailand. Jadi kita ini sebetulnya banyak omong kosong sebetulnya. Kebijakan omong kosong. Kebijakan yang menghabiskan uang, food estate, 5 provinsi, salah satunya ada di NTT. Ya, saya tidak tahu. Sepertinya di Papua tuh nggak ada. Ya. Coba Bung Erwin dicek, ada nggak proyek Jokowi Food Estate di sana itu. Yang saya tahu di salah satu di Kalimantan Tengah. Jadi ini proyek tipu-tipu, kebijakan yang tidak bijak, kebijakan yang tidak strategis. Karena ini proyek. Belum lagi bicara soal lahan rakyat yang tidak beres, yang selesai. Jadi presiden kita sekarang ini banyak, ya saya nyebut terlalu banyak menghayal lah. IKN itu jangan-jangan juga hasil hayalan juga. Sebetulnya orang Kalimantan nggak terlalu enjoy, merasa happy. Oh, ibu kota pindah ke Kaltim, nggak, biasa-biasa aja kok. Banyak survei juga membuktikan tidak semua orang Kalimantan itu merasa welcome dengan ajan IKN. Coba kita lihat, emangnya siapa yang mau pindah? Orang Jakarta yang jumlahnya 12 juta itu memangnya ada yang mau pindah ke sana? Kan alasannya kan Jakarta overpopulation, mengurai kemacetan dan banjir. Kan itu alasan sederhananya. Kemudian pembangunan biar adil, pembangunan tidak hanya di Jakarta, di Pulau Jawa. Saya kira bukan soal memindahkan ibu kota. Ini kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak adil ini. Ini masalahnya. Sumber daya alam kita dinikmati oleh para oligarki. Dari Sabang sampai Merauke. Kita lihatlah. Bukan rakyat yang menikmati. Saya kalau ke Pontianak tuh melihat. Luar biasa kayanya negeri ini. Kelapa sawit sejauh mata memandang. Tapi memang orang lokal yang punya, enggak lah. Itu orang Cina, India, dan Malaysia.
Begitu juga di Kalimantan Tengah sampai di Pangkalan Bun. Jadi ya tobat-tobatlah rejim ini ya, supaya tidak kita dikenakan ujian dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan menzalimi rakyat kita, ya saudara-saudara kita di Papua. Ya kita kaget mendengarkan ada yang mati kelaparan. Ya kalau ditembak oleh GAM atau ditembak oleh sniper di Papua oleh para pengacau keamanan, ya masih masuk akal mati. Ini mati kelaparan. Padahal coba, orang Papua itu memiliki culture, memiliki local wisdom, memiliki local knowledge. Dia memiliki endurance, physical endurance, ketahanan tubuh. Mungkin 2-3 hari belum masih bisa nggak mati orang Papua ini kan memiliki fisik yang hebat, tapi ini bisa mati. Artinya betapa emergensinya keadaan di sana. Ya, mungkin juga Supermi sudah nggak ada di sana. Ya, alasan El Nino lah, macam-macam lah. Yang lebih menyedihkan Pak Wakil Gubernur Kiai Ma'ruf Amin. Oh enggak, itu mati bukan kelaparan, itu mati karena diare. Ini Wakil Presiden ya. Ya, Ma'ruf Amin. Oh enggak, itu bukan mati kelaparan, tapi kena diare, kolera atau apalah. Ya mungkin diare nggak ada yang dimakan lagi kan, hanya makan Supermi. Jadi, aduh ya Allah, negara yang kaya. Inilah yang kata Profesor Gerald Hardin, the tragedy of the common, tragedi kemanusiaan di tengah sumber daya alam yang kaya. Common full resources, sumber daya alam yang kaya, tetapi diperebutkan dan dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan oligarki sekelompok orang karena memiliki kedekatan dengan penguasa. Ini yang ditulis oleh Profesor Gerald Hardin dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 60-an. Tahun 60-an Profesor Gerald Hardin sudah mengatakan negara yang kaya sumber daya alam akan mengalami namanya the tragedy of the common. Tidak automatically negara yang kaya sumber daya alam itu negaranya juga sejahtera. Ya, jadi belum ada satu teori yang menjelaskan, tidak ada korelasi signifikan negara yang kaya sumber daya alam itu negaranya juga akan kaya. Contohnya Venezuela, contohnya Belanda, contohnya beberapa negara di Amerika Latin. Tapi negara yang tidak kaya sumber daya alam, Jepang, Korea, dan Taiwan, bisa dia menjadi the tiger of Asia. Karena dia bangun adalah mainnya. Membangun human being, bukan membangun jembatan, bukan membangun IKN, bukan membangga-banggakan jembatan kereta cepat, tapi ngasil ngutang itu ya. Jadi yang dibangun adalah hati nurani masyarakatnya. Bukan membangun fisik, sama halnya dengan negara Sri Lanka, semua hasil hutang. Ya, jadi negara itu menjadi tergadai dengan para pemilik modal. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ini juga penting kita bisa diskusikan. Banyak tulisan termasuk Profesor Jeffrey Sachs yang menulis Escaping Natural Resource dalam buku yang cukup menarik. Negara yang kaya sumber daya alam itu cenderung penguasanya penguasa koruptif, koruptor, dan sistem politiknya mengalami namanya lack of democracy, kekacauan demokrasi, karena termanjakan oleh sumber daya alam. Dan sumber daya alam itu menjadi arena perampokan, menjadi praktik-praktik korupsi dan kolusi. Dan ini terjadi di Indonesia. Mengapa banyak kepala daerah di era demokratisasi sekarang ini yang ditangkap di penjara akibat persoalan terkait soal izin tambang, perizinan yang mereka membawa mereka masuk penjara. Ada praktek illegal mining, tambang ilegal, dan macam-macam. Ini kata Profesor Gerald Hardin, negara yang kaya sumber daya alam memiliki potensi mengalami kekacauan demokrasi, lack of demokrasi, dan penguasa pejabatnya itu menjadi penguasa yang koruptor yang syarat dengan KKN. Oke, thank you.
Wah, luar biasa sekali penjelasannya dari Dr. Wahab, Masya Allah, luar biasa ya. Memang infrastruktur yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Wahab, infrastruktur Indonesia ini mirip sekali dengan Sri Lanka ya. Dari mana asal modalnya gitu dan lain sebagainya. Nanti ya semoga saja nasibnya tidak seperti Sri Lanka. Insyaallah ya. Ya, Nah, kalau ada Sri Lanka itu punya utang itu hanya lebih 700.000 US dollar. Bisa bangkrut. Indonesia sudah 5.000, 7.000 ya. dengan hutang swasta itu sudah 14.000 14.000. triliun, 14.000 triliun. Sri Lanka itu 700.000 triliun. Itu bisa bangkrut. Indonesia sekarang dengan hutang swasta itu sudah 14.000 triliun. Luar biasa. Mau bayar pakai apa? Masya Allah. Menarik ini, kita akan berbincang lagi, Dr. Wahab. Kita akan berdiskusi lagi nanti ke depannya. Kita mau coba minta pendapatnya kepada Dr. Erwin ya. Dok, tadi kan memang disampaikan bahwa kata Dr. Wahab ini bahwa Dr. Wahab ini Papua ini kan wajarlah merasa iri, kemudian merasa cemburu karena kurang diperhatikan, bahkan hampir kita mendengar berita mereka ingin merdeka dari Indonesia dan sebagainya, karena ya apa disampaikan tadi juga oleh Dr. Erwin bahwa kejadian kelaparan, fenomena kelaparan di Papua ini hampir terulang di webnya dpr.go.id ini menyampaikan bahwa di tahun 2022 saja ada bencana kelaparan yang kemudian menyebabkan beberapa orang meninggal. Itu ada di Lani Jaya itu meninggal. 2022 ini kan berarti proyek IKN ini kan sudah mulai sudah mulai diproyeksikan IKN itu mulai 2022. Padahal ada bencana-bencana yang memang sangat perlu diperhatikan. Namun kok ngotot sekali gitu, Pak Erwin, pemerintah ini dengan proyek IKN ini. Pertanyaan sih sebenarnya sama. Apa yang mereka kejar? Apakah gengsi atau apa mungkin? Bisa minta pendapatnya dari Dr. Erwin. Silakan, Dok. Negara yang berorientasikan pembangunannya kepada pembangunan infrastruktur itu adalah negara-negara kuno. Jadi hanya negara-negara kuno saja yang memprioritaskan pembangunan itu pada infrastruktur. Kita mendengar Yunani kuno membangun Kolosium, ya, membangun bangunan-bangunan besar gitu. Kita mendengar Mesir kuno yang membangun piramid, ya, ping manusia berkepala singa itu. Dan kita juga mendengar Romawi kuno gitu. Jadi dibangun infrastruktur yang mega, infrastruktur yang besar untuk melambangkan apa? Untuk melambangkan kebesaran negaranya, bukan untuk melambangkan kebesaran rajanya, agar rajanya itu nanti menyembah pemimpinnya itu, harapannya begitu. Firaun ketika dia ingin disembah di Mesir, dia juga membangun banyak sekali bangunan-bangunan yang megah gitu. Itu konsep kuno. Tapi apa yang terjadi? Apakah dengan pembangunan-pembangunan yang masif itu justru terjadi peningkatan kualitas manusia? Tidak, gitu. Nah, justru terjadi ketika di Mesir kuno, justru terjadi kebobrokan masyarakat, kebobrokan mentalitas, moral masyarakat. Itu yang terjadi juga di Yunani dan juga di Romawi gitu. Ya kan terbiasa aktivitas moral terjadi di situ, bunuh-bunuh, terus kemudian pertarungan manusia melawan binatang. Itu menjadi tontonan peradaban macam apa yang semacam itu gitu. Orang diadu dengan orang pertontonkan, orang diadu dengan binatang dipertontonkan. Bobrok sekali mentalitasnya. Sedangkan penguasanya menikmati hal yang semacam itu gitu. Untuk apa? Untuk menampakkan bahwa saya hebat, saya punya legacy, sehingga kemudian dibangun terus ambisi-ambisi yang sedemikian besar itu gitu. Tidak difahami bahwa yang namanya pembangunan yang sejati itu adalah membangun manusia. Ya, mencerdaskan manusia, memperbaiki kualitas gizi, kualitas IQ manusia dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu misalnya. Yang menghadirkan manusia yang jujur, manusia yang berkepribadian lurus gitu. Ini pembangunan yang sejati. Sebab kalau manusianya sudah benar, mentalitasnya sudah benar,
mau dihadapkan kepada permasalahan bagaimanapun nggak akan ada masalah. Mau diminta berkreasi macam bagaimanapun nggak akan ada masalah gitu. Ya, tidak perlu mereka bergelar profesor, tidak perlu mereka bergelar doktor. Kalau dia sudah benar, pasti berguna. Tapi kalau model pembangunannya rusak, mentalitasnya sudah bobrok, profesor pun bisa koruptor seperti sekarang ini. Ya, profesor, rektor di mana-mana tersangka itu menjadi tersangka penyalahgunaan anggaran masuk perguruan tinggi gitu. Artinya memang ada kesalahan paradigma pembangunan di kita ini. Pembangunan yang mestinya berorientasi kepada pembangunan manusia, ya, kemudian justru mengalami semacam disorientasi. Pembangunan itu diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Hanya saja memang untuk membangun manusia ini memang butuh waktu, nggak langsung bisa terlihat. Bangun sekarang itu belum tentu kelihatan dalam 1, 2, 3 tahun. Gitu. Dalam jangka panjang baru kelihatan hasilnya itu. Sebab memang tidak mudah untuk merubah orang, membangun orang, membentuk kepribadian orang. Tapi kalau membangun infrastruktur itu kan langsung kelihatan. Bangun jalan tol setahun 2 tahun sudah mulai langsung kelihatan. Bangun kereta cepat, dibangun pelabuhan, dibangun bandara. Dalam waktu yang hitungan 1-2 tahun saja sudah mulai kelihatan langsung bekasnya itu gitu. Jadi membangun itu apa yang kelihatan saja. Karena dengan yang kelihatan itu nanti bisa dilihat, dirasakan hasilnya untuk kemudian dibangga-banggakan bahwa punya legislatif, punya legacy yang diwariskan untuk selanjutnya gitu. Nah, celakanya lagi dalam proses pembangunan kita ini memang sangat minim dalam hal visibilitas studies. Itu celakanya itu. Bangun jalan tol yang penting jadi aja dulu, kerja yang penting selesai. Tapi mutunya itu sangat buruk. Seperti misalnya pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang sedemikian panjang itu kan asal jadi saja gitu. Memang tolnya jadi, tapi sebentar rusak. Kenapa? Karena pembangunan jalan tol kan ada proses pengeringan, ya, ada proses pemadatan. Nah, itu butuhkan waktu. Nggak bisa langsung ujung-ujung jadi gitu. Memang ada waktu yang harus dilewati. Jadi tidak melalui visibilitas tadinya. Akhirnya kualitasnya bobrok, terus kemudian celah-celah untuk melakukan korupsi itu sangat-sangat tinggi akhirnya. Ya, akhirnya bangunan di mana-mana, bayangin aja membangun kereta cepat Jakarta-Bandung itu yang hanya sekitar 130 km itu menghabiskan anggaran 140 triliun. Artinya 1 kilometer lebih dari 1 triliun. Jalan macam apa itu? Mau bangun rel seperti apa itu? Di mana 1 kilonya itu 1 triliun. Ini kan nggak masuk di akal. Jadi proyek itu sebagaimana disampaikan oleh Dr. Iwaib tadi itu proyek bagi-bagi duit. Orang akan bilang begitu. Gitu. Kan nggak masuk di akal membangun sedemikian besar. Dananya membangun 1 kilometer itu 1 triliun. Gimana? Logikanya itu di mana? Gitu. Nggak masuk di akal itu. Nah, akhirnya kemudian ini mendapatkan relevansinya ketika biaya politik di Indonesia itu sangat-sangat mahal. Untuk menjadi gubernur butuh ratusan miliar itu. Untuk menjadi bupati minimum butuh 28 miliar atau 30 miliar sebagaimana yang dirilis oleh Tito Karnavian, udah agak lama itu. Untuk menjadi presiden berapa triliun yang dibutuhkan gitu. Berapa orang penyandang dana, oligarki yang menyandang dana untuk jadi presiden. Begitu presiden sudah duduk, apa yang dilakukan? Kompensasi. Ya, berupa apa? Berupa proyek-proyek pemerintah gitu. Kan proyek itu yang paling enak untuk dikorup. Kalau proyek pembangunan manusia itu susah korupnya. Karena kalau berikan beasiswa terus kemudian dikorup, orangnya kan akan berbunyi nanti. Oh, saya dialokasikan beasiswa misalnya untuk studi Fulbright misalnya 100 juta, kok saya cuma 50 juta. Ketahuan kan? Susah mengupgrade biayanya itu susah. Tapi kalau proyek infrastruktur itu enak, upgrade harga barang itu tuh enak, sehingga celah-celah untuk korupsi di proyek infrastruktur itu sangat-sangat terbuka dengan sangat-sangat lebar peluang untuk korupsinya itu. Gitu. Jadi lengkap penderitaan kita ini dari segala macam lini, Bung Irfan. Demikian, Bung. Ya, baik. Terima kasih pendapatnya, Pak Dr. Erwin Permana. Para hadirin Fakta Channel dimanapun Anda berada, tidak terasa, alhamdulillah, kurang lebih 1 jam pembahasan kita mengenai kelaparan di Papua ini, yang memang dimana di saat adanya bencana alam besar di Papua ini,
kemudian pemerintah masih tetap terfokuskan pada proyek megah IKN ini. Nah, sekali lagi kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Kemudian juga jangan sungkan untuk men-share, membagikan video atau membagikan informasi pada channel ini, karena apa yang dibahas dan juga apa yang ada di channel ini insya Allah sangat bermanfaat sekali. Mengingat sudah kurang lebih 1 jam, kami akan coba mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali, terima kasih sebesar-besarnya kepada 2 narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Wahid Saad dan juga Bapak Dr. Erwin Permana. Semoga kedua narasumber kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fakta Channel dimanapun Anda berada, kami selaku tim yang bertugas sekali lagi mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan ataupun kekeliruan pada selama jalannya acara. Semoga channel ini bermanfaat buat Anda semuanya dan juga membuka ilmu kita, menambah ilmu untuk bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf selaku kru yang bertugas pada malam hari ini. Kurang lebihnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.